Pak, kita mulai? Ya, kita mulai langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama ambo hormati guru kita Buya Anwar Abbas selaku Wakil Ketua MUI Republik Indonesia. Pertama kita hormati Buya kita Ustadz Bakhtiar Nasir selaku pembicara. Jangan pakai bahasa Padang, Pak. Pak Bakhtiar nggak paham dia ntar. Iya, Buya, siap. Bahasa standar. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Bakhtiar Nasir yang alhamdulillah sudah berkenan dalam mengisi kajian dari yang diadakan oleh Departemen Dakwah Daram ya PPI Pusat. Selanjutnya sama kita hormati Buya Dr. Alfa Hendri selaku Ketua Umum Daram Dai Rantau Minang Pusat beserta seluruh para buya dan para dai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah lah kita dapat berkumpul melalui virtual ini dalam acara kajian bulanan yang insya Allah hari ini kita akan membahas itu tema yang sangat menarik yang akan kita kupas tuntas oleh para narasumber, yaitu Ustadz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas. Salam beserta salam kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para buya, dai, para ustadz yang dimuliakan Allah. Sebelum acara kajian ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita dengarkan ayat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan langsung oleh Al-Ustadz Al-Mukhtaram Buya Asrul. Semoga bacaan yang dibacakan tadi akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Buya Asrul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها
وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ustaz Harun Mahsul telah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Semoga apa yang dibacakan oleh beliau tadi menjadikan amal ibadah buat beliau dan menjadikan amal ibadah buat kita sebagai pendengar bacaan ini. Terima kasih Ustaz Asrul. Selanjutnya sambutan ya yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Daram PP Pusat, yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Haji Elfa Hendri MAG. Kepada Buya, waktu tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati para pengisi kajian pada siang hari ini. Yang terhormat Buya Anwar Abbas, Ustadz Bakhtiar Nasir. Yang kedua ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, pejuang Islam, penegak kebenaran. Kita doakan semoga penceramah kita, pengisi kajian ini, semoga Allah selalu menjaga beliau. Amin. Dipanjangkan umurnya, berkah usianya, dan istiqomah sampai meninggal nanti dalam dakwah Islam ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Amin. Yang saya muliakan, saya bangga dengan seluruh pengurus DPP Daram, khusus kepada DPP Dakwah yang telah menyelenggarakan acara ini. Kerja keras beliau, acara ini terus berlangsung setiap bulan. Setiap Ahad pertama setiap bulan. Alhamdulillah terus berlangsung. Dan bahkan untuk bulan ini, di samping ada kajian bulanan, juga akan diterbitkan buletin dakwah, insya Allah. Jadi setiap kajian para buya setiap bulan ini akan ditulis dan akan dibikin buletin oleh Departemen Dakwah. Yang mudah-mudahan ini semua lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pengantar dari saya, bahwa hari ini tema kajian kita adalah menghadapi problematika dakwah kekinian. Tentu kita sedikit bicara dari awal dakwah. Mulai Nabi pertama Allah turunkan bernama Adam alaihissalam,
mulai Rasul pertama Allah turunkan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi tentu berdakwah untuk keluarga. Terus suaranya enggak? Wahyu berdakwah untuk keluarga saja. Kalau Rasul terima wahyu dan berkewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Alhamdulillah sudah berlangsung 124.313 Rasul berdasarkan hadis sahih. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 9 dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dan hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah. Nabi yang berdakwah ke keluarganya 124.000 dan Rasul berdakwah kepada umatnya sudah 315 Rasul. Semua Nabi, semua Rasul mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan bagaimana hanya Allah disembah, bagaimana menyembah hanya kepada Allah, bertauhid hanya kepadanya, dan memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak, membenarkan yang salah, meluruskan yang bengkok. Inilah tugas dakwah Nabi dan Rasul. Tibalah saatnya Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir berdakwah. Seperti Nabi sebelumnya, setiap dakwah Nabi Rasul itu mendapat tantangan. Dari pihak keluarga ditantang, dari tokoh masyarakat ditantang, bahkan dari penguasa di zaman itu ditantang Nabi dan Rasul tersebut. Nabi Muhammad pun ditantang dari pihak keluarga, dari pihak tokoh masyarakat, dari pihak penguasa waktu itu ditantang Nabi kita ini. Sehingga ketika dakwah ditantang, Nabi ini sedikit agak kecewa, agak sedih. Kenapa sedih? Aku serukan kebenaran, aku ingin mentauhidkan umat, ingin memperbaiki akhlak yang buruk kepada yang baik, menggiring mereka ke surga, tapi ditantang. Nabi sedih. Sehingga Allah turunkanlah Al-Quran untuk mengobati hati Nabi yang sedih itu. Terdapat pada surat 16 An-Nahl ayat yang ke-43 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, nabi-nabi sebelummu, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi Allah memberikan obat ke Nabi, hai Muhammad, bukan hanya engkau ditantang oleh umat, tapi Nabi dan Rasul sebelummu pun ditantang oleh umat. Untuk itu jangan bersedih engkau. Wa ma 'alaikal balagh, tugasmu hanya menyampaikan dakwah, menyampaikan yang hak. Masalah mereka ikuti atau tidak, urusan kami sama mereka nanti, kata Allah. Ini ayat mengobati hati Nabi. Kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, dulu Nabi dan Rasul ditantang oleh umat, oleh tokoh masyarakat, bahkan oleh penguasa waktu itu. Di zaman ini tidak ada Nabi, tidak ada Rasul lagi, namun pengganti mereka adalah ulama. Ulamalah pengganti Nabi dan Rasul itu yang menyampaikan dakwah kepada umat, yang membenarkan umat kalau salah, yang meluruskan umat kalau bengkok, yang mentauhidkan umat kalau umat terjerat kepada kesyirikan. Banyak dakwah para ulama meneruskan dakwah Nabi Rasul itu. Jadi ulama pun mendapat tantangan yang tidak sedikit, tidak ringan, berat.
Mulai Nabi ditantang sampai ulama ditantang dakwahnya. Apalagi zaman sekarang ini, zaman kekinian, tantangan itu semakin berat. Semakin berat. Nah, bagaimana cara menghadapi tantangan ini? Nah, inilah yang kita bahas di hari ini. Kita sengaja mendatangkan pakar-pakar dakwah ini yang berkelibar nasional bahkan internasional. Buya kita, Buya Anwar Abbas, Ustadz kita, Ustadz Bakhtiar Nasir. Yang dua ini tentu sudah pakarnya di bidang dakwah. Ya, kita doakan semoga Allah menjaga mereka dan terus memberikan ke mereka kesehatan lahir batin. Untuk itu di hari ini saya sebagai muqaddimah, ya, tentu nanti para buya kita menjabarkan apa saja problematika dakwah di zaman ini. Apalagi sekarang kita dengar juga ya bagaimana umat heboh dengan miras, ya, umat heboh dengan khamar yang sebelumnya yang telah kita bahas bulan lalu SKB 3 Menteri. Sekarang ini juga tantangan kepada ulama, tantangan ke dai dalam berdakwah. Untuk itu kita minta kepada Ustadz Bakhtiar Nasir, Buya Anwar Abbas untuk menjelaskan bagaimana caranya menghadapi tantangan ini. Apa sikap kita sebagai ulama menghadapi problematika dakwah ini. Itulah barangkali dari saya sebagai muqaddimah atau pengambang lapia istilahnya. Mudah-mudahan nanti mari kita dengarkan semua ya uraian dari para buya kita ini. Semoga berguna untuk kita semuanya. Sebelumnya kepada Buya, kepada Ustadz kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz dan para Buya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Dr. Irfan. Selanjutnya untuk memandu acara kajian kita di bulan ini yang akan langsung dipandu oleh Buya Dr. Romi Nursam. Ya, kepada Buya Dr. Romi Nursam, silakan saya sapa dulu. Assalamualaikum Buya Dr. Romi Nursam. Waalaikumsalam. Nah, sudah siap ya untuk memandu kajian kita di siang hari ini? Insyaallah. Ya, dipersilakan Buya. Tafadhal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang kami hormati alim ulama, cendekiawan muslim yang hadir dalam Zoom pada siang hari ini, dan terutama Al-Mukarram Buya Anwar Abbas dan Ustadz Bakhtiar Nasir sebagai narasumber atau pemateri kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama, Ustadz Bakhtiar Nasir adalah ulama yang sudah berkaliber di tingkat nasional, sudah malang merintang dengan bersegudang pengalaman tentang dakwah, memperjuangkan dakwah Islam, jihad fisabilillah. Begitu juga dengan Buya Anwar Abbas, juga tokoh cendekiawan muslim yang akan memberikan berbagai macam pencerahan kepada kita bersama pada siang hari ini. Untuk pertama, untuk menghemat waktu, kita akan bagi kegiatan ini menjadi 3 sesi. Yang pertama nanti sesi penyampaian yang akan disampaikan oleh Buya Ustadz Bakhtiar Nasir. Yang kedua adalah penyampaian dari Buya Anwar Abbas. Dan sesi kedua akan kita buka untuk sesi tanya jawab. Dan sesi ketiga adalah sesi tamah-tamah. Demikian untuk menghemat waktu. Untuk pertama kita silakan kepada Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir untuk menyampaikan pencerahan kepada kita bersama. Tafadhal Ustadz.
Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati, saya muliakan Buya Nur Abbas, Buya Anwar Abbas maksud saya. Saking semangatnya ini. Dan sudah lama belum jumpa langsung lagi dengan Buya Anwar. Semoga Allah selalu limpahkan rahmat dan inayahnya kepada beliau. Juga kepada Buya Dr. Elva yang membanggakan juga dengan adanya Daram ketika saya disilaturahimkan oleh tim di lapangan. Alhamdulillah saya sangat bangga dengan Daram ini, Dai Rantau Minang ini. Begitu juga kepada seluruh para buya, para asatidz yang hadir, dan saya lihat juga di sini selain yang hadir para buya ada juga tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ya keluarga saya juga nih masuk di sini rupanya. Baik, di sini ada ayah mertua saya, Profesor Dr. Armen Mukhtar. Saya lihat ada tadi nomornya ikut di forum ini. Rupanya dapat juga itu, linknya. Ya, kemudian dengan ibu saya juga ada di situ. Nah itu ayah mertua dari KP Panji. Jadi saya ini Sumando insya Allah. Subhanallah. Sumando ini mama lah insya Allah ya. Masya Allah. Yang baik. Nah itu ayah mertua Profesor Dr. Armen Mukhtar yang kemarin di tanggal 5 usianya genap 79 tahun. Masya Allah, barakallahu fiik. Dan selalu rindu kampung. Kami sering pulang Basamo. Ya kalau sampai Bukit Tinggi itu seperti negeri yang tidak bisa saya pisahkan dengan kampung halaman saya. Dan saya bangga dengan negeri Minang ini. Bahkan terakhir ini saya banyak meneliti tafsir Al-Azhar, di mana tafsir karya orang Minang ini mulai banyak kurang mendapatkan perhatian. Bahkan Profesor Mahmud Yunus juga hampir setiap malam saya ajarkan untuk menyerap nilai-nilai dari budaya Melayu, khususnya di Tanah Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang problema dakwah, saya mencoba yang paling awal sama yang paling terakhir aja. Mungkin 30 menit cukup ya Buya ya, supaya nanti diskusinya lebih banyak. Ya, Insya Allah. Atau mungkin 20 menit cukup. Ya, karena barangkali saya tidak banyak bertutur tentang teori karena di sini banyak asatidz yang tahu dalil, ya mungkin lebih kepada experience ya, pengalaman saja. Bismillah, yang paling mendasar, bagaimana mungkin kita berdakwah kalau kita terputus dengan wahyu? Bagaimana mungkin kita berdakwah kalau kita terputus dengan risalah Nabi SAW. Ini saya kira persoalan mendasar. Jadi kalau dai tidak tilawah Quran setiap hari, kalau dai tidak tadabbur Quran setiap hari, dan kalau dai khatam Qurannya melebihi 40 hari, ini terputus sudah. Dan saya kira ini persoalan yang paling mendasar. Begitu juga jika seorang dai terputus dengan risalah Rasulullah, yaitu sunnah-sunnahnya. Belakangan sangat concern dengan sunnah, tetapi lupa pada pangkal, yaitu tadabbur Qur'annya. Ketika kita belum selesai dengan Al-Quran, walaupun ketika belajar tafsir kita kembali ke hadis, lalu lebih banyak masuk ke hadis, kemudian lupa mendalami Al-Quran setiap hari,
kemungkinan besar ada beberapa hal di lapangan yang bisa menimbulkan distorsi dakwah. Misalnya beberapa teman masih khilaf soal doa usai sholat. Di antara teman sesama dai, ini persoalan ini belum selesai, padahal jelas sekali bahwa fa'idza faragta fansab. Di antara ahli tafsir menyebutnya adalah setelah kau sholat berdoalah. Ini kaidah umum. Bagaimana mungkin bisa dikatakan kalau orang usai sholat berdoa kemudian dianggap bid'ah misalnya. Ini soal manhaj. Karenanya saya sendiri belum sempurna tentu, terlalu jauh dari itu. Tetapi setelah belajar kepada sumber manhaj kita, yaitu jangan sampai kita berdakwah tapi kita terputus dengan wahyu, yaitu Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita berdakwah tapi terputus dengan as-sunnah, dengan hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga kita seringkali lebih memunculkan pemikiran-pemikiran kita, rencana-rencana kita, obsesi-obsesi kita, sehingga terlepas dari pangkalnya. Dan yang seperti ini seringkali kita dapati di lapangan, bahkan diri saya atau diri kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tahir Ibn Ashur ketika kita membahas surah Al-Duha dan surah Al-Insyirah, untuk para penerus risalah Rasulullah SAW, mungkin saya lebih memilih diksi penerus risalah Rasulullah dalam forum ini dan problematikanya. Walaupun kata ringkasnya adalah da'i atau da'iyan ilallah, tapi supaya lebih menjiwai, jadilah penerus risalah Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Duha, Allah sudah janjikan kepada seluruh penerus risalah sebagaimana Allah janjikan kepada Rasulullah SAW tentang mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Taudi' dan al-qila atau al-qala. Taudi itu kata Ibnu Ashur meninggalkan, mawadda'aka meninggalkan tapi masih rindu, masih bersedia untuk berjumpa kembali. Kalau qala perpisahan, ucapan selamat berpisah yang disertai dengan kebencian dan tidak rindu untuk berjumpa kembali. Itulah karenanya ketika kita berpisah, sunnahnya astaudiukallah dinak wa manatak. Kita sering mengucapkan itu kepada orang-orang kita cintai. Itu taudi'. Setelah Allah bersumpah atas nama waktu duha, di mana manusia sedang bersemangat dengan semua kehebatan pada waktu itu. Dan Allah juga bersumpah dengan wal-laili idza saja, bahkan di malam yang sunyi dengan semua kehebatannya, Allah tidak pernah meninggalkan Muhammad SAW, apalagi membencinya, sampai tingkatan qala. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan janji. Di tengah dinamika yang sangat perih dihadapi oleh Nabi pada saat itu, karena Ummu Jamil mengatakan beberapa malam ini setannya Muhammad tidak datang lagi. Maksudnya adalah wahyu tidak turun lagi. Saat itu kondisi Rasulullah dalam, hanya saja persepsi mufasir kadang juga agak terkesan kalau Rasulullah itu galau atau baper, bawa perasaan. Sehingga tafsir sering diartikan bahwa Nabi Muhammad SAW sedang terpuruk mentalnya akibat tuduhan bahwa Tuhan Muhammad sudah meninggalkan Muhammad SAW dan membenci Muhammad SAW karena wahyu tidak turun. Padahal ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai akhir surat Ad-Duha, Allah mengingatkan alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. 3 diksi dipilih oleh Allah, kondisi di mana manusia sangat tergantung,
kondisi sebagai yatim, kondisi sebagai orang bingung, tentunya Rasulullah tidak pernah sesat. Sering saya mendengar para dai karena tahu bahasa Arab lalu karena malas bertadabbur, dhalan secara bahasa dianggap sebagai sesat. Padahal Nabi orang sibuk, bukanlah sesat. Nabi bukanlah Nabi tidak pernah sesat. Bahwa Nabi SAW bingung, gelisah dengan kondisi masyarakatnya pada saat itu, tapi tidak ada panduan bagaimana memperbaiki problematika yang terjadi pada saat itu. Nah, ini jika kita tidak hati-hati kembali kepada wahyu, kita terputus, kehilangan energi kita. Sama halnya ketika menafsirkan ayat misalnya faida faragta fansab. Dalam bahasa Arab standar kita menyebutnya farag itu kosong. Padahal mana pernah Rasulullah kosong. Kata al-farag itu biasanya imla'ul farag dari asal kata bahwa ada bejana yang biasanya terisi, kali ini kosong, namanya farag. Kalau kosong benar dan sudah lama kosong, khali atau khaliyah. Farag artinya asalnya adalah setelah kamu sibuk dan menyelesaikan satu pekerjaan, fansab. Isilah dengan pekerjaan yang baru. Jadi seorang da'iyan ilallah sebetulnya hidupnya selalu sibuk. Dan cara dia usai menyelesaikan satu masalah, dia kemudian lanjut ke pekerjaan yang lain. Selesai satu pekerjaan, lanjut ke pekerjaan yang lain. Mungkin Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi almarhum pernah berkata, ar-rahah fi tabadulil a'mal. Istirahat itu adalah bergantinya kita dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Bahwa para dai harus selalu sibuk dengan wahyu, dengan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, karena hidupnya adalah menjadi seorang penyampai risalah. Tetapi dia perlu bekal kuat, minimal yang ingin saya ingatkan di sini adalah bahwa kalau di surah Ad-Duha isinya adalah tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, sejak menjadi yatim, sejak dalam keadaan bingung, sehingga pergi ke Gua Hira misalnya bertahannuts, kemudian dalam keadaan miskin. Namun di semua situasi ini saya menyimpulkan Rasulullah pernah yatim tapi tidak pernah galau atau kehilangan kasih sayang karena Allah selalu ada bersamanya. Fa'awa. Nabi Muhammad SAW memang pernah bingung tapi tidak pernah sesat karena Allah selalu memberikan fahada. Fa di sini fa li ta'qib. Artinya cepat, bukan summa di sini. Kemudian ailan, Nabi Muhammad SAW memang pernah menjadi yatim, tapi tidak pernah dalam keadaan kekurangan makanan, apalagi mengemis, sebagaimana yatim yang miskin karena sejak terlahir ada Halimah dari Bani Sa'ad yang menyusukannya As-Sa'diyah ini, kemudian dipelihara langsung oleh sang kakek yang menjadi kepala suku Quraisy Raya yang terkemuka dan sangat dihargai. Kemudian setelah kakek wafat dipelihara oleh sang paman Abu Talib. Dan ketika lepas dari Abu Talib, kemudian beliau 40 menikah dengan Khadijah, Hadrat Khadijah Al-Kubra. Tidak pernah merasakan suasana miskin. Artinya bahwa kalau ada para dai yang merasa kesendirian, kemudian sibuk dengan persoalan-persoalan keduniaan, berarti sedang lupa pada wahyunya. Karena para dai pada hakikat selalu dalam kondisi semangatnya, dalam kondisi kesibukannya, dan tidak akan pernah mundur selangkah karena rasa takut tidak pernah merubah takdir. Sebagaimana sifat pengecut tidak pernah menunda kematian. Karena Allah selalu ada bersama mereka. Begitu juga di surah Al-Insyirah. Ini semua terghib untuk semua para anggota sekaligus pengurus dai Rantau Minang dimanapun berada.
sebagaimana Allah terus memberikan nikmat kepada Rasul yang ada di dalam surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sehingga orang-orang yang menjadi penerus risalah Rasulullah SAW sebetulnya selalu dalam kondisinya yang bahagia, optimis, dan selalu merasa dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika sejak dini kita sudah mengkader kader-kader kita, dan mereka sejak kecil atau sejak remaja sudah menjiwai ingin menjadi seorang penerus risalah, insya Allah Dai Rantau Minang ini akan terus banyak membersnya, akan banyak jamaahnya. Setelah itu ramai-ramai kembali ke kampung, karena banyak yang sudah keluar tidak kembali lagi ke kampung. Ini termasuk koreksian saya juga. Ya. Ya, kepada seluruh alumni-alumni Timur Tengah, teman-teman saya yang dari ranah Minang, banyak menetap di luar. Bagus, bermanfaat. Jadi orang Minang bermanfaat bagi orang lain, tapi jangan sampai kemudian pesantren-pesantren di kampung kehilangan ulama-ulamanya, kehilangan tokoh-tokohnya. Sempat saya dapati beberapa pesantren tidak punya guru bahasa Arab. Kemana alumni-alumni atau dai-dai Rantau Minang ini berada? Sementara kondisi kampungnya memang sangat membutuhkan mereka. Baik, kembali kepada Tahir Ibnu Asyur, bahwa seumur hidup Rasulullah SAW hanya untuk 3 hal dilakukannya ketika menjelaskan seputar Ad-Duha dan Al-Insyirah ini. Yang pertama, dan ini juga problem mendasar daripada dakwah kita, dari sisi kita dai-nya, kita belum bisa berbicara sisi luar, sisi dalam diri kita, adalah sebetulnya seorang penerus risalah Rasulullah, seluruh anggota Daram, tugas utamanya jika ingin menjadi penerus risalah Rasulullah adalah bagaimana meniti jenjang tazkiyatun nufus sampai tingkatan al-kamal an-nafsani. Barangkali kalau ada di sini yang juga belajar tasawuf, kalau saya mungkin sering menyebutnya istilah tazkiyatun nufus, barangkali pernah membahas tentang al-anfus as-sab'ah, tingkatan jiwa-jiwa manusia yang harus ditempuh, dan Rasulullah SAW sebelum berbicara keluar adalah tentu menyelesaikan dulu dirinya dengan Tuhannya. Dari an-nafsul lawwamah, nafsul ammarah bisu yang paling rendah, kemudian yang kedua an-nafsul lawwamah, yang ketiga an-nafsul mulhamah atau al-mulhimah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, baru naik kepada an-nafsul mutmainnah, naik kelima kepada an-nafs ar-radiyah, yang keenam an-nafs al-mardiyah, baru naik ke an-nafs al-kamilah. Ini sebetulnya yang harus diselesaikan dulu oleh seorang dai jika ingin berdakwah, supaya tidak ada konflik yang berkepanjangan antara dia dengan dirinya sendiri, yang seringkali menyalahkan mada'unya atau menyalahkan lingkungannya, atau setidaknya tidak sabar dengan takdir Allah yang ada di hadapannya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya mengatakan hidup ini akan menjadi tenang dan kuat hanya dengan 3 hal sebetulnya sebagai modal utama dalam menjalani hidup, apalagi berjuang di jalan Allah. Yang pertama adalah ada perintah yang harus dijalankan dari Allah dan Rasulnya. 2, ada larangan yang harus ditinggalkan dari Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, ada takdir yang senantiasa harus diridhai. Nah, perjalanan seorang dai ketika sudah selesai dari mempolaknya yang paling dasar ini, dan ini yang kadang-kadang menjadi persoalan dasar para dai, apalagi di tengah kehidupan materialisme atau tuntutan-tuntutan dakwah lapangan, sehingga uang, amplop,
materi, seringkali ya merubah orientasi seseorang dalam berdakwah. Dan saya kira saya tidak ingin menunjuk siapapun, saya hanya menunjuk diri sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bimbing kita ke jalannya dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencari ridhonya. Baik, sampai di sini. Inilah hal mendasar yang harus kita lakukan di tingkat diri kita. Yang kedua, keluarga. Jangan sampai dai kelahi dengan tim manajemen karena masalah uang. Jangan sampai seorang dai kemudian ya bermasalah dengan lingkungannya sendiri, khususnya dengan keluarganya. Ini juga persoalan. Banyak anak-anak para dai atau mungkin anak para ulama yang kehilangan ayahnya, kehilangan ibundanya karena sibuk berdakwah, lupa pada keluarganya yang harus dibentuk. Padahal mereka lah yang paling bertanggung jawab melahirkan kader-kader ulama, setidaknya kader-kader dakwah. Apapun profesi anak kita harus bentuk mereka bahwa mereka terlahir sebagai penerus risalah Rasulullah SAW. Apapun pendidikannya, mau umum atau agama, kemudian kita berdakwah di keluarga besar. Sebab beginilah langkah Rasulullah SAW. Makanya saya memanfaatkan social distancing di Jakarta ini untuk memperkokoh ketahanan keluarga. Setidaknya bersama keluarga minimal bisa khatam sebulan sekali bersama. Baik ba'da subuh atau ba'dal maghrib bersama keluarga. Dan saya harus mengikatkan diri dan menguatkan keluarga saya. Kadang-kadang para pejuang ini kuat untuk dirinya sendiri, tapi keluarganya belum tentu kuat. Dan ini juga problematika para dai di sini, di mana tuntutan istri, tuntutan suami, tuntutan anak, tuntutan lingkungan sekitar yang membuat kita kadang-kadang rapuh. Karenanya harus masuk ke dalam bagaimana membentuk keluarga kita sendiri. Nah, yang terakhir, sampai di sini saya ingin mengingatkan para duat, insya Allah Sumatera Barat sampai hari ini bersama beberapa daerah di seluruh Indonesia masih menjadi basis Islam, benteng Islam terkuat dan terdepan dengan semua dinamika yang terjadi. Amin. Subhanallah. Amin, Bu ya. Dan itu karena Buya semua. Amin. Apalagi lahirnya Daram ini, saya kira juga akan semakin memperkokoh dakwah ini. Amin. Namun saya ingin mengingatkan bahwa apa yang terjadi di permukaan sekarang di problematika dakwah adalah hasil kerja 10, 20, mungkin 30 tahun yang lalu yang tidak menghendaki eksistensi Islam, terutama di tingkat politik dan ekonomi. Kalau di sosial mereka sudah jelas kalah. Islam memiliki kekuatan politik dan kekuatan ekonomi hanya pada tahun 1955. Setelah itu kekuatan politik dan ekonomi Islam. Tapi pertanyaan saya, apakah pertumbuhan Islam di Indonesia berkurang atau menjadi yang terbesar di dunia saat ini? Dengan semua kekurangannya. Dari sini saya ingin mengatakan bahwa dengan semua problematika dakwah yang ada di Indonesia, saya optimis bahwa Islam di Indonesia insya Allah masih dalam pertolongan Allah dan insya Allah masih dalam kebaikannya, dan kita tidak usah dipengaruhi oleh narasi-narasi yang meracuni kita sehingga terkesan kita kemudian merasakan tekanan yang terlalu berlebihan. Bahwa sejak kaum kufar Quraisy hendak menghalangi kemajuan Islam, bahkan di Indonesia sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan kemenangan partai sekuler, mereka berusaha untuk menahan Islam. Laju pertumbuhan Islam, tidak bisa mereka stop. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dulu. Itu dulu berangkatnya supaya kita bisa objektif dan berpikir positif dalam melangkah ke depan. Kepada yang di Sumatera Barat, terima kasih atas semua identitas yang dipertahankan. Orang Minang katanya, kalau tidak ada Islam,
hilang Minangnya katanya. Saya tidak tahu tinggal apanya kalau begitu. Tetapi sampai hari ini alhamdulillah generasi-generasi Minang terbukti sampai hari ini masih menjadi benteng Islam. Dan Buya yang berada di luar yang juga terus berjuang menegakkan Islam yang saya lihat di lapangan. Sampai kepada Buya Anwar Abbas dengan semua risiko yang dihadapinya. Masya Allah. Dengan posisinya hari ini terus berusaha lantang, juga merupakan dai-dai rantau Minang yang mudah-mudahan dengan adanya Daram ini kita semakin kuat. Terakhir saya ingin mengingatkan, saya terbuka untuk mengatakan bahwa yang sedang berlangsung di Indonesia ini bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Jangan sampai dakwah Anda hari ini sama dengan dakwah-dakwah tahun lalu. Ini ada perubahan konstelasi, ada perubahan eskalasi, dan ada perubahan situasi dakwah. Contoh, 1 tahun yang lalu kalau kita punya persoalan, kita berkumpul para ulama, kemudian bikin pernyataan, lalu press conference, lalu kemudian didengar di DPR di komisi berapa, masyarakat kemudian ikut turun, insya Allah selama demokrasi dijalankan, persoalan selesai. Sekarang tidak semuanya begitu. Bahkan bisa menyerang balik. Ada perubahan udara dakwah yang harus kita sikapi secara bijaksana. Dan ini tidak ada yang salah. Ini adalah takdir Allah yang harus kita ridhoi. Tinggal bagaimana kita lebih cerdas lagi menyikapi ini. Menyikapi dakwah ini. Apa yang terjadi tentu adalah sebuah perubahan yang kita sebut sebuah keniscayaan. Dan kita tidak perlu mengeluh dengan kondisi ini. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat juga menghadapi tantangan yang berbeda, 13 tahun menghadapi kaum musyrikin, tiba-tiba berhadapan walaupun 10 tahun dengan masyarakat Madinah yang saat itu sistem ekonomi, sistem sosialnya, bahkan sistem ideologinya sangat kuat dipengaruhi oleh Yahudi. Ini hanya sebuah tantangan, sebuah dinamika yang ingin saya katakan bahwa para da'i, termasuk da'i rantau Minang, harus merubah mindset bahwa ada perubahan udara dakwah saat ini yang tidak sama, bahkan dengan 6 atau 1 tahun yang lalu. Jaga diri kalian, bijaksana menggunakan media sosial, dan seringlah kita bersatu, saling mengingatkan satu sama lain, dan ingat, sekarang sedang rentan pembelahan dan pemecah belahan antar dai, dan ini pekerjaan yang dilakukan secara sistematis. Dengan menggunakan tangan-tangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum, dan ini invisible hands. Yang insya Allah kita bisa hadapi dengan kekuatan ikhlas, dengan kekuatan takwa. Mungkin dengan diskusi nanti bisa lebih melebar, walaupun tidak semua bisa diungkap secara terbuka, sebab kadang-kadang ada juga yang suka framing, nanti saya salah bicara, jadi kasus lagi. Ya. Tapi saya ingin tutup. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Nabi membaca 10 ayat sejak membuka mata sebelum beranjak ke tempat wudu, 10 ayat akhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard. Jadi sebagai seorang pembawa risalah, sejak bangun tidur sudah berpikir untuk menjadi penyambung risalah, dan sejak bangun tidur sudah terkoneksi dengan risalah, sebagaimana Rasulullah SAW bangun tidur langsung mengucapkan, belum ke kamar mandi, sebagaimana saksi sahabat yang saat itu menginap bersama Rasulullah SAW di rumahnya, bahwa duduk mengusap wajah, kemudian membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, sampai ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai para dai yang tergabung di dalam isbiru,
kalian harus bersabar. Wasabiru, musuh kalian bersabar juga. Makanya kesabaran kalian harus lebih sabar daripada musuh kalian. Tapi ingat bahwa di balik semua tantangan ini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Semakin besar tantangan yang Anda hadapi dan semakin kuat kesabaran Anda, berarti semakin sempurna tingkatan Anda. Maka yang tidak mendapatkan tantangan atau takut menghadapi tantangan, ingat, ketakutan tidak bisa merubah takdir, sebagaimana pengecut tidak bisa menunda kematian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir. Untuk pertanyaan nanti kita buka setelah pembicara kedua. Untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Al-Mukarram Buya Anwar Abbas. Tafadhal, Buya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatir rasul walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pertama sekali saya tidak berterima kasih kepada Pak Bakhtiar Nasir ya. Jadi saya ulang lagi, saya pertama sekali tidak berterima kasih kepada Pak Bakhtiar Nasir, tetapi berterima kasih kepada mertua beliau dan ibu mertua beliau yang mau mengambil beliau sebagai menantu gitu. Iya. Kalau beliau tidak mau ngambil Pak Bakhtiar Nasir jadi menantu ya, rugi kita gitu. Rugi kita. Rugilah kita. Jadi orang-orang Minang ini sekarang kuat juga ya karena diperkuat oleh para orang Sumando ya. Ya, Sumando. Ya, Masya Allah. Ya. Ada Pak Bakhtiar. Saya baru tahu hari ini nih. Bapak Bakhtiar Nasir itu orang Padang baru tahu hari ini nih. Masya Allah. Ini lihat Buya, ini kostum kesukaan saya nih Buya. Subhanallah. Baju Bukit Tinggi itu, Bukit Tinggi. Ya, saya terus terang saja ya. Saya pengagum Pak Bakhtiar Nasir ya. Masya Allah. Yang mengintroduce beliau itu pertama sekali sama saya Pak Andrabas. Ada anak muda kata Kadin mas saya. Bagus sekali, hebat sekali dia berdakwah. Siapa seorang kan? Bakhtiar Nasir kata Pak Din Samsudin. Saya cari-cari, oh ternyata ya memang beliau suka memberikan pengajian-pengajian kepada ya masyarakat luas ya. Dan saya ya sangat tertarik gitu. Dan saya ya kalau saya punya anak perempuan, saya mau juga ngambil beliau menantu gitu. Abu ya. Sudah ada mendahului gitu. Ustadz Bakhtiar, jadi terbuka ini untuk tapi mertua beliau ada nih Buya, Pak. Jadi saya menyambut gembira lah. Ya. Masya Allah. Tokoh-tokoh ya, saya melihat ya banyak tokoh-tokoh dari luar dari luar Sumatera Barat yang beristrikan orang Padang sukses gitu. Di antaranya salah seorang yang paling dekat contohnya adalah orang yang menggantikan saya, Dr. Amir Syah Tambunan. Istri-istrinya juga adalah orang Padang. Orang Minang ya. Masya Allah. Jadi ya cuma paling tinggi jabatannya Pak Bakhtiar wakil presiden, cuma jadi presiden tidak bisa. Kayak Pak JK ya. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa saya ya. Cuma saya menyimpulkan dari yang dijelaskan oleh Pak Bakhtiar tadi ya. Ya kita ini para dai dan daiyah ini ya kalau ndak akrab dengan Al-Quran ya aneh gitu ya. Ya maksud beliau itu kan artinya adalah ya kita harus ngerti betul dan paham betul lah ya firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul itu.
Dan menurut saya ya karena topik kita hari ini adalah menghadapi problematika dakwah kekinian ya. Saya ini dahulu sekuler dan juga pikirannya liberal gitu ya. Masya Allah. Tapi untunglah saya sakit ya sehingga saya itu bertarung dengan maut lah ya. Bertarung dengan, dan salah seorang teman saya, bukan teman lah ya, adik saya menasihati yang namanya Firdaus Effendi, sudah almarhum beliau. Pak Anrabas katanya, kerjakan apa yang Pak Anrabas harus kerjakan dan jangan kerjakan apa yang tidak pekerjaan Pak Anrabas. Jadi kalau saat itu pekerjaan saya kerjakan, tapi kalau itu bukan pekerjaan saya jangan dikerjakan. Lalu saya tanya, apa maksud nasihat Anda itu? Dia bilang begini, kalau mati itu urusan Tuhan katanya. Nah, kalau yang urusan Pak Anwar adalah berobat gitu. Gitu akhirnya ya nasihat itu saya laksanakan, saya pahami secara baik ya. Dan karena saya sudah diselamatkan ya Allah, tidak jadi meninggal ya. Itu terjadi di awal tahun 2000-an. Ya maka saya mulai berakrab-akrab dengan Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Pak Bahtiar Nasir ya. Saya mulai berakrab-akrab dengan hadis-hadis Nabi ya. Dan kesimpulan saya satu cuma ya, semua yang difirmankan Allah pasti benar. Dan semua yang sudah menjadi sunnah Rasul itu pasti benar. Nah, jadi kalau seandainya kita bicara tentang menghadapi problematika dakwah kekinian, ya sebenarnya ya masalah kita itu adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada orang kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman-firman Allah dan sabda-sabda Rasul. Ada tokoh dari Minang yang sangat terkenal ya yang menjadi proklamator itu yang namanya Bung Hatta ya. Orang menyatakan Bung Hatta itu adalah nasionalis sekuler ya. Tapi saya menyimpulkan beliau itu bukanlah seorang nasionalis sekuler, tetapi adalah seorang nasionalis yang memahami ajaran agamanya dengan baik. Ya. Cuma ya beliau ini punya sikap dan punya pandangan begini. Kata beliau, semua yang ada dalam ajaran agama Islam itu adalah benar. Cuma kalau disampaikan dengan mempergunakan kata-kata yang berbahasa Arab misalkan gitu ya, itu pasti akan ditolak oleh orang yang beragama lain atau oleh orang ateis gitu. Tetapi kalau seandainya kita pergunakan kata-kata yang yang seperti tidak berasal dari dari ajaran Islam gitu ya, nah itu pasti akan diterima gitu. Jangankan orang yang sudah beragama, orang ateis pun sekalipun kata beliau pasti akan menerima. Gitu. Nah, dan saya memang melihat ya karena kajian saya adalah dalam bidang ekonomi ya, satu-satu dari firman-firman Allah itu saya lihat itu ya semakin terbukti kebenaran-kebenarannya gitu ya. Jadi semakin kita dalami dan mendalami kehidupan ini, serta kita dalam dan mendalami ilmu-ilmu pengetahuan serta teknologi yang ada sekarang ini ya, itu kita semakin mendekat pada Tuhan ya. Makanya kata Ustadz Adi Hidayat, kata ayat itu katanya, itu salah satu arti itulah akan membawa kita untuk mendekat kepada Allah. Dan bagi saya terasa benar ya, ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan ekonomi itu ya membuat saya benar-benar tersadar gitu. Ya, ini sebagai contoh misalkan ya, sebagai contoh. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh teman saya dari Australia. Dia bercerita ya tentang dunia hari ini sedang bermasalah gitu kan. Salah satu yang menjadi biang keladi dari persoalan-persoalan yang ada sekarang adalah katanya para pengusaha, ya para investor, gitu kan. Ya, kenapa mereka menjadi yang masalah? Ya karena yang mereka pikirkan hanya profit, ya, yang mereka pikirkan hanya keuntungan.
Ya, sehingga ketika ada orang bernama George Soros, ya mungkin kalau yang muda-muda tidak terlalu paham siapa yang dimaksud dengan George Soros ya. George Soros ini adalah seorang investor kelas kakap dunia berdarah Yahudi. Kalau saya tidak salah, dia berasal dari Hongaria ya. Dari Hongaria, dan dia adalah investor yang ya yang sangat brilian gitu ya. Nah, dan dia sebelum kita mengalami krisis tahun 98, menurut teman saya pendeta Victor Tanja ya, dia investasi di Indonesia ini sekitar 5 miliar US dollar ya. Jadi kalau sekarang mungkin barangkali sekitar 70 triliun gitu, dia investasi. Nah, setelah sekian tahun dia investasi, dia tarik itu dananya gitu. Dan begitu dia tarik dananya ya para investor-investor yang di bawah dia ya ngikutin, karena dia investor hebat ya tentu sudah matang hitung-hitungnya. Jadi kalau seandainya dia menarik dananya ya maka yang lain juga ikut menarik dananya, sehingga akibatnya ya rupiah yang mereka pegang itu mereka tukarkan kepada US dollar, sehingga permintaan terhadap US dollar semakin meningkat, sementara suplai dolarnya tetap, sehingga akhirnya US dollar itu dari 2.500 naik menjadi 16.500, sehingga negara kita betul-betul rontok dibuatnya kan begitu ya, ekonomi kita betul-betul terpuruk. Nah, lalu ada seorang wartawan, bisa dilihat di YouTube ya, George Soros dan dan Asia Tenggara mungkin judulnya. Jadi kata wartawan itu begini ya, Saudara George Soros, Anda ini oleh orang-orang di Thailand, di Malaysia dan di Indonesia ya, itu dianggap sebagai orang yang telah merusak tatanan sosial, ekonomi dan politik mereka. Bagaimana komentar Anda? Lalu oleh George Soros dijawab begini, saya ini adalah seorang bisnismen. Tugas saya adalah how to create the profit, bagaimana menciptakan profit. Dan saya tidak peduli dengan dampak-dampak sosial yang ditimbulkannya. Gitu. Nah, jadi saya lihat para investor ini ya hanya mengejar apa? Mengejar keuntungan saja. Nah, kalau Karl Marx menyatakan ya orang-orang yang yang berbisnis seperti itu atau yang disebut dengan kapitalis itu adalah orang-orang yang rakus dan tamak gitu. Nah, oleh karena itu dunia ini kata siapa? Kata Karl Marx tidak bisa diserahkan kepada orang-orang yang rakus dan tamak tersebut gitu. Nah, oleh karena itu persoalan ekonomi nggak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Karena kalau diserahkan kepada mekanisme pasar ya maka yang akan menguasai pasar dan yang akan menentukan pasar itu adalah si pemilik modal, gitu kan? Nah, sehingga akibatnya apa yang terjadi ya? Akibatnya yang terjadi adalah ya manusia-manusia yang berada di lapis bawah akan tersiksa dan akan menderita dibuatnya gitu. Mereka akan dieksploitasi untuk kepentingan mereka. Nah, dan dunia sekarang menyadari itu gitu. Dunia menyadari bahwa kalau seandainya sistem ekonomi liberalisme, kapitalisme atau dengan istilah neoliberalisme ini dibiarkan terus-menerus, para investor dibiarkan untuk mencari keuntungan saja, ini negara atau dunia bisa ambruk ini, gitu. Nah, oleh karena itu PBB membuat sebuah paradigma baru ya, yang harus diperhatikan oleh semua pengusaha di dunia, yang disebut dengan 3P ya. Konsep 3P ini dibangun di dalam sebuah konsep yang disebut dengan Sustainable Development SDGs ya, Sustainable Development Goal ya, yaitu SDGs ya, Sustainable Development Goal. Jadi tujuan bagaimana caranya supaya membuat pembangunan ini berkelanjutan secara baik gitu. Nah, kesimpulan dunia itu adalah 3 ya, ada 3P yang harus diperhatikan oleh dunia usaha. Jadi kalau sebelumnya dunia usahanya memperhatikan 1P yaitu profit, harus ditambah lagi dengan 2P yang lain yaitu people dan planet, gitu kan?
people dan planet. Jadi dunia sekarang ini terutama PBB mengkampanyekan sebuah paradigma baru ya dalam dunia usaha, dalam dunia investasi, di mana para investor dan bisnismen selain memperhatikan masalah profit juga memperhatikan nasib manusia dan lingkungan hidup gitu. Dan konsep ini betul-betul dipuji sekarang ini sebagai sebuah konsep yang baik dan bagus ya. Jadi ini temuan baru gitu, temuan baru ya bagi dunia. Dan dunia ya tercengang ya. Ini sebuah sebuah temuan yang luar biasa hebatnya gitu. Nah, lalu teman saya yang sedang membuat disertasi doktornya di Australia dan dia sering menulis di beberapa jurnal, ya terkejut gitu. Ternyata apa yang disampaikan oleh atau apa yang dikampanyekan oleh PBB itu yang baru-baru saja sekitar beberapa tahun yang lalu itu sudah ada dalam kitab suci Al-Qur'an itu. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang bunyinya kira-kira begini nih ya. Saya ini kalau hafalan agak kurang kuat ini ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tufsidu fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin gitu. Silakanlah engkau mencari ya karunia Allah ya. Untuk supaya kamu itu bisa sukses nanti hidup di akhirat. Tetapi kata Tuhan, jangan lupa kamu nasib kamu di dunia gitu. Artinya kita harus berusaha untuk bagaimana membuat diri kita bisa hidup dengan sejahtera. Nah, untuk supaya bisa kita hidup dengan sejahtera ya kita harus berusaha. Ya, kita berdagang, kita berbisnis. Ya, kita berinvestasi. Dan kalau kita berbisnis dan berinvestasi ya harus untung, bisnis kita harus untung gitu kan. Nah, oleh itu walatan nasibaka minad dunya, jangan engkau lupakan hidup kamu di dunia. Artinya kita harus berusaha untuk mendapatkan profit supaya hidup kita sejahtera. Nah, cuma ada lanjutan ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana saya berbuat baik gitu. Nah, artinya apa? Artinya keuntungan yang kita dapat ya, keuntungan yang kita peroleh itu jangan kita nikmatin sendiri saja. Begitu. Ya, seperti dikatakan Karl Marx itu pengusaha-pengusaha kapital itu adalah orang-orang yang rakus dan tamak gitu kan. Nah, tapi yang dianjurkan oleh agama itu adalah ya kita punya kepedulian terhadap orang lain gitu kan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik gitu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan kamu berbuat binasa di atas bumi ini. Jangan karena kamu berinvestasi lalu alam kamu rusak ya. Jangan karena kamu berinvestasi lingkungan kamu rusak. Jangan karena kamu berinvestasi ya tatanan sosial yang sudah baik, tatanan budaya yang sudah baik engkau porak-porandakan. Jangan gitu. Innallaha la yuhibbul mufsidin gitu. Sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat binasa. Nah, jadi kesimpulan saya ya, sebenarnya kita kalau mau berdakwah ya, nggak ada masalah sebenarnya ya. Karena isi yang akan kita dakwakan itu kan adalah apa-apa yang ada dalam firman-firman Allah ya, dan apa yang ada dalam sabda-sabda Rasul ya. Saya terus terang ya di mana letak masalahnya gitu kan. Karena yang kita sampaikan kebenaran, yang namanya manusia itu adalah makhluk yang mencintai kebenaran dan keadilan. Tidak ada. Pada dasarnya manusia itu adalah mencintai kebenaran dan keadilan ya. Karena Tuhan meniupkan wa nufikha fihi ruhi ya. Masukkan ke dalam tubuh kalian rohku kata Tuhan kan ya. Roh Tuhan itu ya berarti ya kalau seandainya sudah masuk dalam diri kita ya kita akan menjadi manusia yang mencintai kebenaran dan keadilan ya. Dan seluruh manusia punya roh. Oleh karena itu seluruh manusia pasti akan mencintai kebenaran dan keadilan. Ya cuma kata Hatta ini, kalau kebenaran dan keadilan itu kita katakan itu ada dalam Al-Quran, ya orang agama lain tidak mau terima gitu. Oleh karena itu Bung Hatta masuk ke dalam kategori ya orang Islam yang lebih mengedepankan substansi dari form.
Ya, ada form and substance ya, ada kulit, ada isi gitu ya. Nah, ada kawan-kawan kita dalam berdakwah lebih mengedepankan kulitnya, mengabaikan isinya gitu kan. Tapi ada juga yang tidak mempedulikan formnya, tapi mengedepankan isinya gitu. Nah, kalau Bung Hatta ini adalah ya mengedepankan substansinya daripada form. Ya kalau saya masuk kategori mengedepankan kedua-duanya. Jadi form and substance ya. Jadi formnya harus form Islam, isinya juga harus isi Islam gitu. Nah, oleh karena itu dilema kalau saya bicara tentang problematika dakwah hari ini ya menurut saya ya karena kita tidak bisa menemukan dan mengungkapkan kebenaran-kebenaran firman-firman Allah. Nah, sementara sekarang ini adalah eranya era ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan. Jadi kita tidak bisa lagi menjelaskan ajaran-ajaran agama kita ya dengan mengabaikan ilmu pengetahuan dan mengabaikan teknologi. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita ya dengan perkembangan ilmu, dan ilmu itu isinya adalah kebenaran, dan kebenaran itu ada di dua tempat. Yang pertama ada di dalam Al-Quran namanya ayat-ayat qauliyah, dan yang kedua kebenaran itu ada di dalam alam namanya ayat-ayat kauniyah. Secara filosofis ya, ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah itu pasti sama. Tidak akan ada berbeda, tidak akan ada benturannya ya. Kenapa? Karena yang membuat kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu adalah Allah, dan yang membuat kebenaran dalam alam itu adalah juga Allah. Tidak mungkin ya kebenaran dalam alam akan berbeda dengan kebenaran dalam Al-Quran. Tidak akan mungkin kebenaran yang ada dalam Al-Quran akan berbeda dengan kebenaran yang dalam alam. Nah, cuma ketika kita manusia mempelajari Al-Quran ya dan memahaminya, dan ketika kita pelajari alam lalu memahaminya ya, ketika kita memahami ya dan kita simpulkan ya, kesimpulan kita bisa benar dan bisa salah. Ketika kita baca Al-Quran kita simpulkan ya bisa benar, kesimpulan kita bisa benar bisa salah gitu. Ketika kita baca alam kita simpulkan, kesimpulan kita bisa benar bisa salah. Nah, oleh karena itu akan ada 4 kemungkinan yang terjadi ya. Yang pertama adalah pemahaman kita terhadap alam benar dan pemahaman kita terhadap Al-Quran benar, tidak ada masalah. Atau pemahaman orang banyak terhadap alam benar, pemahaman orang banyak terhadap Al-Quran benar, tidak ada masalah. Atau pemahaman orang banyak terhadap Al-Quran salah, pemahaman orang banyak terhadap alam salah, tidak ada juga masalah di situ. Nah, yang baru bermasalah di yang ketiga atau keempat. Ketika orang memahami alam benar, tetapi ketika dia baca Al-Quran dia pahami salah, terjadi benturan dia. Yang satu benar, yang satu salah. Mana yang benar? Atau sebaliknya. Pemahaman kita terhadap Al-Quran benar dan pemahaman kita terhadap alam salah. Nah, terjadi benturan. Nah, oleh karena itu kalau di zaman dahulu ya, di zaman-zaman awal Islam ya, itu para ulama itu ya, dia tidak hanya ulama dalam bidang keagamaan, tidak hanya ngerti Al-Quran ya, tapi juga ngerti ilmu alam gitu kan. Dan dia tidak hanya ngerti ilmu alam ya, tapi juga mengerti Al-Quran gitu. Contohnya misalkan Ibnu Sina ya, dia ngerti tentang tubuh manusia ya, dia ngerti tentang sakit dan penyakit gitu kan. Itu kan alam itu kan. Tapi dia juga tahu tentang Al-Quran gitu. Nah, tetapi setelah dan itulah yang membuat the glorious era of Islam ya. Sehingga akhirnya Islam menjadi maju ya. Kenapa? Karena umat Islam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi gitu kan. Tetapi kemudian ya umat Islam ya meninggalkan ilmu ya, atau membelah ilmu, atau mendikotomi antara ilmu agama dengan ilmu dunia gitu. Kalau sebelumnya kan ilmu itu hanya satu aja. Ilmu itu kan isinya kebenaran. Ya, kebenaran itu ada dalam alam, ada dalam Al-Quran. Nah sekarang ini kita kadang-kadang kalau mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, tidak mau mempelajari alam gitu. Atau ada lagi yang kawan-kawan kita yang sibuk mempelajari, mencari kebenaran dalam alam, tidak tahu Al-Quran gitu. Nah, tetapi saya melihat sekarang ini ada generasi baru, new generation di kalangan umat Islam, dia ngerti Al-Quran dan dia ngerti alam gitu. Nah, sehingga ketika saya pergi ke IAIN atau UIN yang ada di Malang, saya bertanya sama rektornya, siapa
mahasiswa yang nilainya tertinggi. Ternyata IP-nya 4 ya, dari Fakultas Teknik. Dan hafal Al-Quran, katanya, dan ngerti Al-Quran. Waduh, dalam hati saya, ya Allah, dia ngerti Al-Quran ya, kemudian IP-nya 4. 4 itu udah mentok, itu 4,1 aja enggak ada, 4 itu udah maksimal itu. Gitu. Jadi oleh karena itu menurut saya ya sekarang sudah lahir generasi-generasi baru ya. Ya cuma ya masih terbelah ya, belum terintegrasi ya. Oleh karena itu mungkin barangkali yang perlu kita usahakan adalah ya bagaimana kita kalau berdakwah ya isinya itu adalah menyampaikan kebenaran gitu. Kebenaran-kebenaran yang ada dan itu bisa diterima oleh apa? Oleh para ilmuwan gitu. Saya ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh ya. Saya punya teman Chinese ya, Chinese, kemudian agamanya Kristen Protestan ya. Kemudian bank dia bekerja di sebuah bank namanya Royal Bank of Scotland ya. Royal Bank of Scotland ini ketika krisis ekonomi di Amerika tahun 2008 itu ruginya 600 triliun ruginya. Itu tapi banknya tetap masih bisa bertahan gitu ya. Dia membuka unit syariah di Indonesia, membuka unit syariah. Saya ditunjuk salah satu dewan pengawas syariahnya gitu. Kita sedang siap-siap menyiapkan produk-produknya. Ya ternyata terjadi krisis ya batal gitu kan. Tetapi kami sudah cukup lama bertemu, berbicara, berdiskusi. Ketika kami berpisah, dia menjamu saya untuk makan siang di sebuah tempat gitu ya. Kemudian dia bilang begini, Pak Andrabas, saya mau pamitan ya, karena saya akan pindah ke bank lain dan saya akan menyampaikan testimoni kepada Pak Andrabas. Kaget juga saya. Ya, testimoni apa ini gitu. Nah, dia bilang begini sama saya, Pak Andrabas kan tahu saya banker ya. Gitu. Tidak ada buku tentang perbankan yang ada di dunia ini yang bagus-bagus yang tidak saya beli dan tidak saya baca, gitu kata dia ya. Nah, semua yang bagus-bagus dan itu saya beli, saya baca. Nah, saya sampai kepada kesimpulan kata beliau. Apa kesimpulan Bapak? Yang namanya conventional banking system itu pasti akan melahirkan krisis. Itu kata dia tuh. Yang namanya conventional banking system itu pasti akan menimbulkan bencana dan malapetaka ekonomi. Tuh. Terus saya tanya, ada nggak konsep perbankan yang bisa menghambat itu? Ada, Pak Andrabas, kata dia. Apa itu? Dia bilang Islamic banking system. Islamic banking system. Yang membuat saya terpuranga itu adalah begini ya. Dia Chinese, agamanya Kristen Protestan, punya kesimpulan bahwa sistem perbankan yang paling baik itu adalah itu Islamic banking system gitu. Tetapi banyak sekali kiai, ustadz, ulama di negeri ini ya yang nggak percaya itu gitu. Nah, yang agak mengenaskan bagi saya itu adalah ya dia dengan lidahnya fasih sekali menyatakan apa itu bank syariah, sama aja dengan bank konvensional begitu ya. Wah, luar biasa, bangga pula. Padahal dia nggak ngerti ekonomi gitu ya. Dia memang fasih berbahasa Arab, ya Pak, bisa baca Al-Quran, bisa baca tafsir, tapi dia nggak ngerti ekonomi. Nah, lalu berkomentar gitu kan dan menyatakan bahwasanya bank syariah itu sama aja dengan bank konvensional gitu ya. Hanya akadnya saja pakai bismillah gitu kan. Duh, dalam hati saya ya. Ini ulama yang kayak begini ini ulama su menurut saya ini ya. Ya. Tadi kalau Pak Batar Nasir juga agak menyinggung juga ya. Apalagi kalau seandainya kita baca ya sikap dan pandangan Thomas J. Sargent. Thomas J. Sargent ini peraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi ya. Dia berkomentar begini. Kalau seandainya Amerika tidak mau krisis ekonomi tahun 2008 terulang lagi karena Amerika krisis tahun 2008 yang disebut dengan subprime mortgage itu ya,
Itu luar biasa pukulannya dan hantamannya terhadap ekonomi Amerika luar biasa. Nah, dan kalau Amerika tidak mau itu terulang katanya, maka Amerika harus pindah dari loan financing kepada equity financing. Loan financing itu adalah conventional banking system. Equity financing itu sama persis dengan Islamic banking system. Cuma dia tidak tahu itu bahwa equity financing itu adalah konsep yang ada dalam Islamic banking system, gitu kan? Nah, jadi kesimpulan saya ya, semakin maju dunia ini, semakin terbukti kebenaran firman-firman Allah, gitu. Dan terakhir saya ingin menceritakan ini cerita. Ya, kan ada ayat yang bunyinya apa ya? Saya tidak hafal. Ini yang ujung-ujungnya itu adalah kalau kita bermuamalah ya dalam atau berbisnis dan bertransaksi itu harus antarodin minkum ya. Antarodin minkum itu berarti ya bahasa kitanya kalau dalam bahasa Inggris itu namanya satisfaction. Dan kita harus usahakan yang terjadi itu bukan hanya satisfaction tapi adalah continuous satisfaction ya, kepuasan yang berkelanjutan. Jadi yang disarankan oleh Tuhan itu adalah kalau kita akan bertransaksi, kalau kita akan berbisnis ya, kita harus usahakan bagaimana caranya si konsumen kita itu betul-betul puas gitu kan. Gitu. Dan kepuasannya tidak hanya sesaat tetapi berkelanjutan gitu. Setiap bertransaksi dia puas, setiap bertransaksi dia puas. Nah, dan biasanya dalam ilmu marketing ya, karena saya ini S2-nya ada 2 ya, salah satunya marketing dan yang kedua adalah ekonomi Islam. Ya, di dalam dunia marketing ya yang paling ampuh itu bukan iklan di TV. Yang paling ampuh itu adalah sosialisasi dan memasarkan produk dari konsumen dari mulut ke mulut gitu, dari ibu ke ibu gitu. Kalau seandainya seorang ibu berbelanja di tempat kita lalu dia puas dia cerita sama orang lain, itu lebih ampuh itu. Di dalam Islam ada sebuah konsep ya. Nah, tapi sebelum saya sampaikan apa yang dalam Islam itu, Profesor Dr. Enak Kasali ahli marketing dari UI itu menulis dalam bukunya ya, dia menceritakan bahwa di Amerika itu ada hypermarket namanya Walmart. Ya. Walmart itu mengintroduce sebuah produk namanya return policy. Return policy itu adalah kita kalau berbelanja di sana lalu kita tidak puas, kita boleh kembalikan ya. Di Indonesia sudah ada di IKEA di apa tuh di dekat BSC sana itu. Jadi kalau kita berbelanja di IKEA itu ya tidak puas kita kembalikan saja. Yang penting bawa fakturnya gitu kan. Nah, para ahli marketing memprediksi bahwa Walmart ini akan hancur. Ya, karena pasti akan banyak yang mengembalikan begitu. Nah, tetapi Walmart yakin dia dengan konsepnya gitu kan. Karena yakin dia dengan konsepnya dia terus implementasikan. Ya, ternyata ada banyak yang membeli dan ada juga yang mengembalikan, ada yang membeli banyak juga yang mengembalikan begitu kan. Lalu di akhir tahun dilihat ternyata Walmart ini seperti bola salju, semakin membesar dan ahli marketing kaget ini, kok Walmart ini semakin membesar gitu kan. Lalu mereka lakukan lagi penelitian. Apa yang mereka teliti ya tentang tingkat kepuasan konsumen. Jadi ternyata datanya itu adalah dari 100% orang yang berbelanja, ternyata 5% mengembalikan barang yang dia beli gitu ya kepada Walmart gitu. Dan yang tidak mengembalikan 95%. Nah, ketika saya memberikan kuliah di kampus, saya tanya sama mahasiswa saya, dari 100% konsumen yang berbelanja di Walmart itu 5% mengembalikan. Yang tidak mengembalikan 90%. Berapa tingkat kepuasan konsumen? Nah, itu pertanyaan saya. Berapa tingkat kepuasan konsumen berbelanja di Walmart? Kata mahasiswa saya, 95%. Kenapa 95% kata saya? Karena ada 5% yang mengembalikan. Jadi yang 5% yang mengembalikan berarti tidak puas. Lalu oleh ahli marketing 5% ini ditanya lagi, apakah Anda puas berbelanja di Walmart? Kata mereka sangat puas. Ditanya lagi, kenapa Anda sangat puas berbelanja di Walmart? Karena kalau kami tidak suka kepada barang yang kami beri itu, kami boleh mengembalikan, gitu kan?
Jadi kesimpulannya apa? Berapa tingkat kepuasan konsumennya? Ternyata 100%. Gitu ya. Jadi kalau seandainya tingkat kepuasan 100%, berarti dia sangat baik sekali di dalam mengimplementasikan firman Allah ya, yang antara dan minkum itu begitu. Nah, oleh karena itu saya ingin mengakhiri ya, kesimpulan saya adalah ya, kita sering berdakwah ya, tetapi kita kesan saya ya mengklaim kebenaran gitu ya. Wah, ajaran kita benar, tapi kita tidak bisa membuktikan gitu kan. Kita tidak bisa membuktikan. Nah, saya ingin membuktikan di bagian terakhir ini. Di bagian terakhir ini kaitannya dengan Jokowi ini ya. Jokowi kan membuat statement ya, cintailah produk dalam negeri dan bencilah produk asing kan gitu ya. Gitu. Apa yang ingin saya sampaikan ya, ada namanya Ibnu Khaldun, itu bapak sosiolog dunia ya. Apa namanya, Ibnu Khaldun ini adalah seorang ilmuwan Muslim yang sangat terkenal ya. Nah, dia menyatakan begini, suatu bangsa akan bisa kuat dan maju kalau bangsa itu memiliki asobiyah yang tinggi. Asobiyah yang tinggi itu maksudnya adalah kohesivitas dan rasa kebersamaan serta rasa persatuan dan kesatuan yang kuat gitu. Gitu kan, kalau seandainya kita punya rasa persatuan dan kesatuan yang kuat, maka kita akan, negara kita akan bisa kuat dan bisa maju gitu. Nah, contohnya paling konkret adalah Korea itu. Korea itu dahulu tidak ada apa-apanya, tetapi sekarang majunya luar biasa. Karena apa? Karena mereka ya bersatu begitu. Kalau kita berdiri di pinggir jalan di sini ya, lihat mobil beraneka macam mereknya, Toyota, Suzuki, Honda, kemudian ada Jaguar, ada Rolls Royce, ada Lamborghini gitu kan. Kalau di Korea kita berdiri di pinggir jalan di kota Seoul itu ya, itu mencari mobil Toyota ya, sama susah mencari mobil Mercy gitu, sama susahnya dengan mencari rambut putih di kepala anak yang masih muda. Anak-anak umur usia 35, 40 sangat susah sekali mencari itu ya. Gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Dan Jepang maju itu juga karena lebih mengedepankan rasa kebersamaan di antara mereka ya. Sementara kita saya lihat tidak bersatu gitu. Ya makanya kita kayak begini nasib kita sebagai bangsa ini. Oleh karena itu kemarin Jokowi membuat statement ya, cintailah produk Indonesia, produk dalam negeri ya, dan benci. Nah, saya mulai mengkritik saya. Di bagian yang pertama saya setuju, di bagian kedua saya tidak setuju. Ya kita tidak boleh membenci produk orang ya, tidak boleh membenci ya. Tapi kita boleh tidak membeli gitu. Nah, jadi menurut saya narasi-narasi yang dipergunakan oleh Presiden, narasinya salah gitu, tapi substansinya benar gitu. Substansinya jangan beli selama masih ada produk dalam negeri ya belilah produk dalam negeri gitu kan. Kalau tidak ada lagi produk dalam negeri ya baru kita beli produk yang dari luar negeri gitu. Gitu bahasa semestinya itu. Tetapi bahasa beliau cintailah produk-produk dalam negeri dan benci produk-produk luar negeri. Jadi menurut saya ya, saya sebagai pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ya terus terang saja ya membuat rilis dan ya kritik, cuma ya seperti yang disampaikan oleh Pak Bahtiar Nasir tadi ya pandai-pandailah membahasakannya kan gitu ya, jangan sampai gara-gara kita menyampaikan dakwah kita ya kita diperlakukan secara tidak adil oleh mereka. Nah, inilah mungkin barangkali yang perlu saya sampaikan. Oleh karena itu saya meminta betul lah kepada Daram ini ya, supaya teman-teman ini ya ambil spesialisasi gitu, ada spesialisasinya. Mungkin ada yang mengambil spesialisasi dalam menerjemahkan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi yang terkait dengan negara dan pemerintahan ya. Ada yang mungkin barangkali yang terkait dengan pendidikan, ada mungkin barangkali yang terkait dengan masalah budaya, ada yang terkait mungkin barangkali dengan masalah pertahanan keamanan, ada yang terkait misalkan dengan masalah ekonomi dan bisnis gitu ya, ada yang terkait dengan masalah seni gitu ya. So tidak mungkin semuanya ya.
Saya terus terang juga merasa yang tidak mampu juga saya. Yang bisa saya dalami adalah hanya yang masalah menyangkut ekonomi dan bisnis gitu ya. Itu mungkin barangkali saya bisa jelaskan. Tetapi ya untuk yang lain saya tidak mampu gitu ya. Bukan tidak mampu ya, ngerti sih ngerti, tapi kan bukan bidang saya. Nah, oleh karena itu menurut saya ya di sini ada Pak Edi Moras yang ahli hukum gitu ya. Itu bagaimana kita memahami ayat-ayat Allah itu ya. Kemudian sabda-sabda Rasul itu secara baik dan kemudian mengkaitkannya dengan dengan hukum yang ada di negeri kita ini gitu. Oleh karena itu menurut saya ya adalah sah ya secara konstitusi ya, karena pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berarti negara menghormati agama ya. Salah satu agama yang harus dihormati oleh negara itu adalah agama Islam. Oleh karena itu kita sebagai Muslim ya harus bisa berusaha berjuang dan untuk mempengaruhi ritme dan warna serta corak kehidupan berbangsa dan bernegara di negara ini, dan itu sah dan dijamin oleh konstitusi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih itu kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada ya Anwar Abbas. Oh ya, tidak lupa kami sampaikan kepada buya-buya dan ustaz-ustaz dan kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir di Zoom ini. Bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang ingin berinfak untuk kegiatan dakwah Dai Rantau Minang, silakan dikirim ke nomor rekening yang sudah kami share di dalam kolom chat. Mudah-mudahan dengan infak dari Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat semuanya bisa membantu menyukseskan kegiatan dakwah dalam Dai Rantau Minang. Terima kasih. Berdasarkan dari Ustadz Kiernisir bahwa seorang dai harus sering membaca dan mempelajari Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Kalau tidak maka risalah itu akan terputus. Karena sebagai ulama yang menjadi pewaris para nabi, wa innal ulama warasatul anbiya, maka risalah itu akan terputus ketika Al-Quran sudah tidak lagi menjadi akrab. Dan untuk menjaga tugas utama dari seorang dai itu, yang pertama bagaimana meniti jenjang tazkiyatun nufus menuju tingkatan nafsul kamilah. Yang kedua, ketika berdakwah tidak lupa dengan mendidik dan menjaga anak dan istri, jangan sampai ketika berdakwah anak dan istri menjadi terlantar baik secara keilmuan ya maupun secara materi. Dan yang ketiga, situasi tentang dakwah saat ini sudah mengalami perubahan udara atau perubahan iklim, maka tantangan ini harus disikapi dengan bijak, ya tentu dengan harus sabar dan meningkatkan kesabaran sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Imran pada ayat terakhir. Jadi ya Anwar Abbas, dai dan daiyah harus akrab dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kebenaran yang datang dari Allah. Maka sebagai seorang dai, maka tugas kita itu adalah menyampaikan kebenaran Al-Quran dan hadis itu. Selain dari mencukupi perbekalan kita untuk kehidupan di akhirat nanti, kita juga jangan melupakan bagian kita untuk hidup di dunia. Mencari kebahagiaan, kita juga harus berdagang, berbisnis, supaya hidup kita sejahtera, sehingga dai kita bisa disokong oleh materi yang cukup. Dakwah itu harus mengedepankan isi dan kulitnya, atau kedua-duanya itu substansi dan formnya. Sumber dari dalam Al-Quran itu menyatakan bahwasanya antara Al-Quran dengan alam itu semuanya harus siapa tuh? Ayat qauliyah, yang kedua disebut dengan ayat qauliyah. Dan sebagai seorang dai, kita juga harus menciarkan bahwasanya Islamic banking system itu adalah perbankan yang dari krisis itu. Bahkan
sebagai seorang dai kita pun harus mempelajari, memahami dan mentadabbur Al-Qur'an sesering mungkin untuk mendapatkan formula-formula tentang bagaimana Islamic banking system yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, sesi selanjutnya kerjasama juga ibu nampaknya. Jadi mungkin Ambo sebagai ketua JPC Kecamatan Payakumbuh itu yang bisa Ambo sampaikan. Mungkin ada tambahan tadi? kita akan buka sesi tanya jawab secara langsung terlebih dahulu. Dipersilakan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat yang ingin bertanya. Baik, biar Romi moderator. Buya Rahman. Iya. Ya, kami Baik. persilakan kepada Buya Rahman untuk bertanya. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber yang apa materi hari ini. Kemudian ketua Kabupaten Kota. Ya, ingin saya tanyakan kepada dua narasumber. Yang pertama kepada Ustaz Bakhtiar. Speaker ke sini. Ya. Begini Ustaz, kita sebagai dai, ya sekarang ini kita dibatasi dengan aturan yang sangat kontroversi dengan dakwah kita sebelum-sebelumnya. Nah, seperti yang terjadi saat ini, adanya pemberlakuan ya yang namanya sertifikat kepada para dai. Jadi setiap dai ini ada istilahnya ada pembatasan yang ingin disampaikan ketika berdakwah. Nah, jadi bagaimana tanggapan dari Ustaz Bakhtiar dengan aturan kontroversi ini dengan yang biasa kita lakukan seperti dulu bagaimana perjuangan dari Buya Hamka ya dari Muhammad Natsir tentang berdakwah mensiarkan kebenaran ini. Nah, sekarang dengan aturan dengan penghalang ini akan menjadi sebuah dilematik ya buat kita. Nah, kita mengangkat contoh dengan kondisi sekarang ini kepada Buya Anwar Abbas kalian. Dengan ada aturan dikeluarkan oleh pemerintah sekarang ini adalah melegalkan namanya miras kan gitu. Melegalkan nama ini. Ini adalah menjadi sebuah beban berat buat kita untuk menolak tentang aturan ini yang sangat kontroversi dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, jadi apa langkah kita sebagai ulama, apa langkah kita sebagai dai, ya, untuk karena gini, kita siap mati membela kebenaran. Nah, tetapi ada para dai takut dengan dengan menyampaikan kebenaran, takut apa? Mohon maaf, takut diculik lah, ya, takut dijemput lah. Sekarang kita lihat beredar di media, ya, salah satu ustadz yang dijemput, ya, untuk mengkoharkan kebenaran, ya, di saat itu. Nah, bagaimana tanggapan Ustaz Bakhtiar? Nah, dengan tantangan ini dan apa langkah kita, apakah kita berdiam saja atau nanti akan ada bom waktunya untuk untuk menghabiskan semua halangan dan rintang buat kita ini. Ini pertanyaan satu juga pada Ustaz Bakhtiar dan Ustaz Anwar tentang kebijakan pemerintah tentang menghalalkan miras ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bianca Afifian dari Jakarta Timur. Ya. Afwan, saya ingin bertanya, bagaimana untuk mengajak anak muda untuk bermulai berbagi dakwah? Karena banyak anak muda yang sekarang lebih fokus ke duniawi, tidak fokus ke
mendalami ilmu-ilmu skilling mereka, karena banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, apalagi ini sudah saatnya untuk kita memperbaiki diri untuk akhirat nanti. Jazakumullah khair kasiran. Terima kasih. Itulah yang ketiga, satu lagi. Pak Firman Tanjung mau tanya, silakan tuh. Ya, persilakan Bapak Firman Tanjung. Cepat. Bapak Firman Tanjung. Suaranya di on itu tuh. Unmute. Oh ya, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormatin Ustadz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas. Kami apresiasi sekali dengan beliau berdua sebagai tokoh bangsa dan juga sebagai panutan tokoh agama kita yang insya Allah diberikan rahmat dan sehat selalu untuk bisa membina dan memberikan masukan untuk negara ini. Saya perkenalkan Firman Tanjung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Orang awak, kebetulan sekretaris Ikatan Keluarga Minang di Jawa Timur. Singkat cerita saja Ustadz dan Buya. Sebenarnya dai atau Ustadz menyampaikan ceramah itu hanya dua bagian, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, sebagian kita banyak itu adalah amar ma'ruf yang sudah untuk tentang kebaikan. Nah, kita perlu juga itu yang untuk nahi mungkar. Tetapi dalam kondisi sekarang ini ya seperti contoh saja yang di depan mata kayak FPI yang jelas lantang-lantang memberikan suara kritikan itu diculik, dan juga menyambung pertanyaan dari yang sebelumnya bahwa ada aturan-aturan yang memang sudah dipersiapkan oleh rezim sekarang untuk mencegah ini gitu, untuk mencegal, termasuk yang dialami oleh Ustadz Bakhtiar Nasir mungkin. Nah, ini saran saja dan mungkin juga menjadi pertanyaan. Harusnya ya saya sepakat tadi dengan Buya Anwar Abbas bahwa kita ini umat Islam harusnya menguasai ekonomi dan politik. Kita jangan dibodohin oleh orang-orang yang memang berlagak jadi ustadz, ulama, tetapi kita dipengaruhi dengan bahwa politik itu umat Islam nggak boleh. Politik itu Islam tidak boleh karena nanti akan merusak itu sendiri. Nah, harapannya adalah bahwa kalau bisa dai-dai itu menyampaikan bahwa dua fokus ini yang harus kita ini kan oleh umat Islam khususnya di Indonesia, supaya kemaslahatan untuk umat Islam di Indonesia ini kuat gitu loh. Nah, yang pertama tentu dengan adanya apa yang disampaikan Buya tadi, harus ada bank syariah, udah jelas itu konsep. Kebetulan saya juga seorang dosen ekonomi, Ustadz dan Buya, harus kita inikan, harus kita perkuat. Nah, yang kedua adalah politik. Yang paling legal dan konstitusional dari keadaan sekarang adalah bagaimana menyusun supaya umat Islam ini bersatu. Itu dengan politik. Yang ada wadahnya adalah partai. Nah, saya dengar Ustadz Bakhtiar Nasir sudah menjadi salah satu dewan penasihat atau dewan pembina di Masumi, karena saya juga aktif di Jawa Timur, Ustadz. Ya, itu harus kita perkuat, karena saat ini yang legal itu hanya itu.
kita teriak-teriak dai di masjid, di surau, di apa? Kalau keras pasti akan dicegal, diculik, di kasus apa saja itu akan ke arah situ pasti. Nah, ini sebagai saran, sebagai pencerahan, kalau bisa ya dai-dai kita itu arahnya ke sana. Bagaimana kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah kita di daerah tempat masing-masing. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman Tanjung. Untuk melengkapi Ustadz dan Buya, ada satu lagi pertanyaan dari YouTube, yaitu bagaimana pandangan Ustadz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas terkait ulama atau dai yang cenderung menghindar dari dakwah politik. Padahal kita sama-sama tahu Rasulullah SAW juga melakukan aktivitas politik. Terima kasih. Itu pertanyaan yang keempat, Ustaz. Ya, sekalian aja yang kelima, karena hampir mirip-mirip nanti, supaya banyak kesempatan. Kalau ada pertanyaan yang kelima nggak apa-apa, supaya ini beberapa pertanyaan bisa disatukan. Silakan yang kelima kalau istirahat mungkin Ustaz. Istirahat Ustaz. Bertanya Ustaz. Ya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bertanya, sampai di mana amal seseorang dan ilmu seseorang maka sudah boleh dikatakan dia sebagai seorang ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kepada Ustaz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas untuk menjawab pertanyaan, mulai dari pertanyaan pertama dari Buya Rahmat Yanto, yaitu tentang aturan terhadap dai. Yang pertama itu tentang sertifikat yang harus dimiliki oleh seorang dai. Terus tentang pemerintah yang melegalkan miras saat ini. Bagaimana sikap kita sebagai seorang dai? Persilahkan, tafadhal Ustaz dan Buya. Baik, saya dulu kali ya. Nanti Buya menyempurnakan kekurangan dari saya. Bismillah. Jadi saya gabung-gabungkan aja di sini, ada soal akreditasi dai, soal miras, soal nahi mungkar, dakwah politik. Ini dari 3 penanya sekaligus atau 4 penanya sekaligus. Oke, dari 3 penanya saya satukan. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya sih saya pikir secara formalitas bagus-bagus saja ada akreditasi dai, supaya dai-dai kita ini berkualitas. Tapi jika di dalamnya sudah ada unsur politisasi atau itu dijadikan sebagai alat untuk kekuatan sosial masyarakat yang dianggap berbeda, nah ini jadi persoalan. Sehingga sejak dahulu memang kita termasuk yang menolak generalisasi akreditasi dai. Kalau memang itu di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Agama memang punya hak untuk melakukan itu kepada seluruh penyuluh-penyuluhnya, wallahu alam, itu tergantung bagaimana si penyuluhnya dalam menyikapi ini. Karena mereka sejak awal memang sudah atau sudah ridho menjadi bagian daripada penyampai kepentingan penguasa meskipun atas nama dakwahnya. Tentang miras, saya kira juga terakhir perlawanan yang cukup keras dari masyarakat dan kemudian Presiden pun sudah mencabutnya. Walau sama-sama kita ketahui ini sangat disayangkan. Yang namanya kemungkaran itu jangankan dibuka, ditutup saja mereka berusaha untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Apalagi diberikan peluang. Nah, ini semua
sebetulnya kalau kita lihat termasuk sampai kepada pengekangan soal nahi mungkar dan penyempitan dakwah politik buah daripada liberalisme dan sekularisme yang sudah lama berjalan, dan ini secara sistematis memang dilakukan. Tetapi saya katakan di awal bahwa Islam menghadapi tantangan seperti ini sejak awal. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan, hal normal, tinggal bagaimana cara kita menghadapinya saja. Nah, misalnya, sekaligus menjawab pertanyaan Bianca ya, Nasution, tentang bagaimana pemuda, di sini peran kalian. Jadi menghadapi situasi hari ini, cuma saya koreksi dulu, memang nama saya beredar di situ sebagai syuronya Masyumi. Tapi secara sah sebetulnya saya juga tidak pernah hadir di pertemuan-pertemuan. Bukan berarti saya menghindari partai politik, tetapi tugas saya memang di siasat syar'iyah, baik secara konten politik Islam maupun secara praktik tentu kita tidak bisa menghindar. Hanya saja barangkali saya belum, sejujurnya bahkan belum pernah menghadiri rapat-rapat resmi di partai manapun, sehingga saya juga belum pernah menyatakan diri tergabung dalam partai manapun. Ini saya coba dulu ya. Bukan berarti saya kemudian anti, tidak. Ini politik dalam Islam sangat penting. Kehadiran Masyumi juga buat saya sangat strategis. Hanya saja untuk kondisi saat ini, saya belum memutuskan untuk berada di dalamnya. Nah, kepada Bianca dan yang lain, dakwah kita, saya katakan di awal tadi, memang saat ini berhadapan dengan sebuah situasi yang tidak seperti dulu lagi. Ini betul-betul ada sesuatu yang baru, yang kita harus antisipasi di situasi saat ini. Ya, mungkin lebih bijak lagi tadi, terutama dalam menyampaikan, walaupun bukan berarti tidak ada resiko sampai kapanpun selalu ada, hanya saja kita tetap berpegang kepada aturan. Walaupun bahasa saya tadi isbiru wasabiru, ditambah lagi warabitu, ditambah lagi wattaqullah. Itulah yang membuat la'allakum tuflihun, kalian akan sukses dalam berdakwah. Nah, untuk Bianca, berdakwah itu sebetulnya sederhana. Sebagai seorang mubalik, ya balighu anni walau ayat. Walau ayat, jadi mungkin Bianca tahu satu hadis, tahu satu ayat, disampaikan saja. Dengan cara, kalau ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, sampaikanlah yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, sehingga hasilnya pun ma'ruf. Nahi mungkar ada rumusnya. Lakukan nahi mungkar tapi dengan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Walaupun pasti akan mendapatkan tantangan di situ. Begitu juga tentang dakwah politik. Dakwah politik tidak bisa dihentikan, dan Islam tidak bisa dipisahkan dengan politik. Dan kehidupan sosial sangat, termasuk dakwah, sangat dipengaruhi oleh politik. Ya, justru tadi Buya sudah juga menggambarkan, walaupun saat ini dinamika politik di kita, sehingga Buya juga mungkin sulit untuk merekomendasikan yang mana partai politiknya, kalaupun kita harus bersatu dengan dinamika yang cukup beragam di Indonesia ini. Baik. Dan terakhir, saya kira definisi ulama jelas sekali. Dasarnya tentu innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Adapun kapan seseorang dikatakan sebagai ulama dari sisi keilmuan, ya, dari sisi keilmuan memang tidak ada standar khusus, ya. Tetapi setidaknya dia menguasai minimal dasar-dasar ilmu syariah. Ya, dasar-dasar ilmu syariah, dan akan lebih baik lagi kalau sampai ke tingkatan spesialisasi, sehingga dia betul-betul menguasai bidang tertentu. Nah, tapi dasarnya semua keilmuan baik di tingkat dasar maupun di tingkat lanjutan yang dimilikinya harus dijalankan demi membawa misi kenabian, misi risalah. Dan ketika menjalankannya,
Ya dasarnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja secara ringkas yang bisa saya sampaikan, selebihnya terserah Buya. Lanjutkan dengan penjelasan dari Buya Anwar Abbas. Apa sudah lengkap dari Bapak Nasir. Nah, cuma mungkin saya tambahkan saja sedikit lagi tentang miras ya. Ya, innamal khamar wal maisir rijsun min amali syaiton. Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana kita menjelaskan secara saintifik ya bahaya miras itu, begitu. Dan yang menjelaskan itu ulama gitu. Oleh karena itu ulama itu harus ada juga yang jadi dokter kalau bisa ya. Dia ulama tapi dokter gitu kan. Dia ulama tapi ahli kimia misalkan gitu. Sekarang yang ada kan ulama enggak dokter, enggak ahli kimia, enggak ahli biologi ya. Jadi enggak bisa kita menjelaskan dan sehingga orang enggak percaya gitu. Itu dilema kita ya. Sementara mereka ya getol untuk berusaha mendirikan industri minuman keras itu kan ada teorinya ya. Teori itu begini ya. Jika ada permintaan ya maka dunia usaha akan meresponnya dengan mensuplai permintaan tersebut gitu. Dan di kalangan masyarakat kita banyak orang yang senang minum minuman keras kan gitu ya. Ya jadi kalau pakai teori itu ya negara harus bisa memberi peluang kepada dunia usaha untuk mensuplai. Nah, untuk bisa mensuplai itu harus diproduksi. Untuk bisa diproduksi harus ada pabriknya, harus ada industri mirasnya gitu kan. Nah, tetapi kan kita harus jelaskan juga dari tugas negara. Tugas negara itu kan adalah diantaranya melindungi rakyat. Bagaimana cara melindungi rakyat itu? Apanya lindungi? Kesehatannya, jiwanya gitu kan. Nah, kalau lebih bagus itu menurut saya pendekatannya pakai pendekatan makosid syariah, tetapi tidak usah kita sebut-sebut makosid syariah gitu ya. Ya tugas negara itu adalah ya sesuai dengan konstitusi melindungi ajaran agama seperti yang tercantum di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 gitu kan. Dan kemudian kedua adalah tugas negara itu melindungi jiwa rakyatnya yang sampai ada sakit dan meninggal. Nah, contohnya dalam suasana COVID-19 ya pemerintah sudah bekerja keras gitu ya untuk menghindarkan rakyat supaya tidak sakit dan tidak meninggal kan gitu ya. Tetapi ada juga hal-hal lain yang akan bisa menyebabkan rakyat ini akan sakit dan meninggal, yaitu minuman keras gitu. Nah, jadi pemerintah jangan hanya menyelamatkan rakyat dari COVID saja ya, tetapi juga harus bisa menyelamatkan rakyat dari bahaya dari minuman keras. Nah, jadi kan kalau makosid syariah itu kan adalah lihimayatid din, lihimayatin nafsi, lihimayatil akli, lihimayatil nasli, lihimayatil mal ya. Dan ini kalau seandainya dilihat ya dari kelima perspektif ini ya, minuman keras itu sudah jelas akan menentang ajaran agama, sudah jelas merusak agama ya kan. Kemudian minuman keras ini sudah jelas akan merusak kesehatan dan bahkan bisa menyebabkan kematian gitu kan. Yang namanya minuman kerasnya akan membuat orang jadi mabuk, kehilangan akalnya gitu kan ya. Nah, kemudian minuman keras ini akan merusak keturunan ya. Jadi apalagi ibu-ibu yang hamil minum minuman keras itu ya anaknya bisa cacat itu gitu kan. Nah, kemudian yang kelima ya akan merusak harta kan gitu ya. Kalau bagi orang yang kaya-kaya betul mungkin tidak masalah. Tapi kalau minuman keras ini juga ada di lapis bawah, ya karena mereka sudah adiktif, sudah sangat tergantung pada minuman keras ya, uang yang semestinya untuk beli beras, ya untuk beli makanan, ya akhirnya oleh sang suami atau oleh sang istri dibelikan kepada minuman keras sehingga akhirnya ya keuangan keluarga akan tergerus sehingga akhirnya keluarga tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Dan kalau itu terjadi ya nanti maka generasi berikutnya akan menjadi generasi yang lemah ya. Ya bahkan ya yang akan mengalami penyakit namanya stunting ya. Stunting itu ya mengecil badannya atau gimana lah gitu.
Oleh karena itu bagi saya ya tugas daripada ulama itu adalah menjelaskan ya bagaimana dampak buruknya minuman keras tersebut ya. Kalau dalam perspektif agama kan sudah jelas tuh semua. Kalau bagi saya sekarang prinsip begini ya. Kalau dulu ketika saya masih sekuler dan liberal ya banyak ayat-ayat Tuhan yang saya bantah-bantah gitu ya. Sehingga kalau mati sebelum tahun 2000 udah pasti masuk neraka lah saya. Nah, tapi kalau sekarang saya punya kesimpulan begini, semua yang difirmankan Allah pasti benar, ya. Nah, tugas kita adalah menjelaskannya secara ilmiah, gitu, sehingga orang bisa menerima wajadilu billati hiasan, gitu. Cuma sayang ini wacana dialogis ini para ahli tidak banyak turun begitu karena mereka tidak ngerti agama, belum paham agama gitu. Dari sisi ilmunya dia tahu ya, tapi tidak bisa mengkaitkan dengan agama ya. Padahal ya keputusan kalau kata Yusril Iza Mahendra, pemerintah ya kalau akan membuat sebuah keputusan dan kebijakan serta peraturan ya, tidak boleh itu tidak memperhatikan ajaran agama yang ada yang diakui oleh negara ya. Gitu. Jadi harus ada juga ahli hukumnya begitu kan, harus ada ahli kesehatannya. Nah sehingga dengan demikian ya keinginan kita untuk menstop pabrik miras ini akan bisa diterima. Dan kalau bagi saya dalam rilis-rilis saya terus terang mendukung Gubernur Papua dan Ibu Dorius Mehue. Ibu Dorius Mehue ini adalah pokja agama dari Majelis Rakyat Papua dan dia adalah ketua wanita Kristen Gereja Kristen Papua Indonesia. Bagi beliau berdua ya karena beliau merasakan ya seorang kalau mabuk ya orang kalau mabuk akalnya hilang gitu ya dan produktivitasnya menurun gitu. Nah sementara Ibu Dorius sama Gubernur Papua ini kan ingin membuat Papua ini rakyat Papua itu maju ya. Nah, tapi bagaimana mereka akan maju ya? Kalau seandainya otaknya sudah rusak gitu kan. Oleh karena itu Gubernur Papua itu bilang begini, saya akan usir itu si pedagang-pedagang minuman keras itu karena mereka telah berkontribusi untuk membunuh rakyat asli Papua. Ya karena memang banyak orang mati gara-gara minuman keras itu gitu. Oleh karena itu Gubernur Papua membuat perda. Kalau perda itu dibuat di Sumatera Barat itu pasti dianggap perda syariah itu kan. Tapi kalau di Papua membuatnya tidak perda syariah itu. Ya didasarkan kepada pengalaman mereka gitu. Di di suatu kota saya sudah pernah Wamena misalkan di Wamena ya. Itu masyarakatnya jam 5 sore sebelum ada perda itu tidak berani lagi keluar itu. Karena anak muda-mudanya mabuk-mabuk itu, melempar sana, melempar sini, pukul sana, pukul sini gitu. Sehingga jam 5 sore udah pada takut, tidak keluar lagi. Lalu dikeluarkan perdanya kan begitu ya. Nah sekarang katanya ya jam 10 malam, jam 11 malam pulang masih aman gitu. Sehingga rakyat Papua jam kerjanya menjadi meningkat gitu. Karena jam kerja mereka menjadi meningkat, maka produktivitas mereka meningkat. Dan karena mereka tidak lagi ketagihan dengan minuman, sehingga akal mereka sehat kan. Al-aku salim fijismi salim mensana incorpore sano kan begitu ya. Jadi itu begitu. Jadi ya kita juga harus pergunakan juga ya pengalaman teman-teman kita yang tidak seiman dengan kita ya. Tetapi ya mereka bisa membuktikan ya kebenaran dari firman-firman Allah. Jadi kesimpulan saya ya siapapun dia ya ateis pun sekalipun ya. Kalau dia mempergunakan akal sehatnya ya, maka dia pasti akan menerima firman-firman Allah. Saya kira demikian. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Menurut saya sudah sempurna apa yang disampaikan oleh Pak Bakti Nasir, Ustaz Nasir. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Anarobas, Buya Anarobas dan Ustaz Bakti Nasir. Menyangkut pertanyaan dari Bu Nismar tadi, sampai di mana amal dan ilmu seseorang itu sehingga bisa disebut sebagai seorang ulama gitu. Karena beberapa waktu yang lalu kan sempat viral ada yang disebut dengan ulama, tapi ketika dia berceramah malah itu pada kegiatan acara Maulid Nabi
malah menjelekkan dan menghina Rasulullah SAW. Ini mungkin berdasarkan kenyataan gitu. Bagaimana pendapat Ustadz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas dengan hal seperti itu? Ya, Islam tentu agama yang sangat ilmiah, menghargai ilmu pengetahuan dan menganjurkan umatnya untuk berilmu setinggi-tingginya. Namun dengan berbagai tingkatan, saya katakan tadi, ada yang sampai pada tingkatan, kalau bahasa Indonesia, ulama ini kan jamak ya daripada alim. Alimah ini ulama. Yang dimaksud di sini kalau di Indonesia, sebagaimana di MUI itu kan ulama dan zu'ama gitu. Ada yang zu'ama, yang tokoh masyarakat, yang bukan ulama. Tetapi mereka sangat dibutuhkan oleh para ulama karena, kata Buya tadi, mereka punya pengetahuan, pengalaman di bidang yang tidak dimiliki oleh ulama. Nah, sehingga kata ulama, kalau kita kembali kepada terminologi bahasa Indonesia dan uruf di Indonesia, adalah mereka-mereka yang menguasai ilmu-ilmu syariat. Tentu dasarnya adalah bahasa Arab, kemudian Quran dan Sunnah dengan semua ilmu alatnya, begitu juga bahasa Arab dengan ilmu alatnya, begitu juga kemudian dengan katakanlah ilmu fikih. Nanti sampai pada tingkatan apakah dia bisa sebagai mujtahid, tapi mujtahid pada level apa, dan seterusnya. Namun dasarnya tentu seseorang dikatakan ulama tadi, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Jadi kalau ada sampai orang yang memang punya kemampuan bahasa Arab yang bagus, ilmu teoretik syariah juga bagus, tapi apa yang dilakukannya bertentangan dengan agama itu sendiri, karena tidak berdasar pada khasyah kepada Allah, tidak punya rasa takut kepada Allah, mungkin itu yang disebut dengan Buya tadi, ada istilah ulama su. Ya. Ulama usu, ulama-ulama yang jahat, ulama-ulama yang menyimpang. Dan hal seperti ini banyak terjadi di dunia Islam. Dan biasanya kalau Quran menggambarkannya di situ karena di dalam hati mereka ada namanya zaighun. Ya. Falamma zagha falamma zagu azagallahu qulubahum. Jadi kita juga harus sering berdoa lah para dai ini agar kita tidak yang tergelincir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan umat masyarakat ketika berhadapan dengan ulama yang memang punya kecenderungan menyimpang di hatinya dan suka mengotak-atik ayat-ayat yang bersifat mutasyabih biasanya, dan mutasyabihatnya di utak-atik tidak merujuk kepada ayat muhkam dan hasilnya tidak sesuai dengan yang muhkam, menghadapi yang seperti itu ya kita sudah tahu, ini jenis ulama su' nih, yang di hatinya cenderung menyimpang. Supaya kita terbebas dari penyimpangan dia, kita berdoa juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan saya juga beritahukan bahwa saat ini di Indonesia kita sedang rentan diadu domba. Maka kita harus berhati-hati. Makanya sesama kita, saya juga tidak tahu apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini, ke siapa tujuannya. Kadang-kadang ini framing media. Ya. Dan saya mesti juga hati-hati, saya harus merujuk betul, sebab kalau saya yang bicara nanti jadi masalah. Kalau Buya, ya, kalau Buya mungkin ada imunitasnya sendirilah. Kalau saya sekarang ini berbicara salah, tetapi saya tidak akan berhenti dan kita akan terus berjuang berdasarkan ilmu, ini yang penting. Berdasarkan ilmu dan kebenaran. Dan efeknya juga keadilan. Nah, tapi begini gampangnya ibu-ibu sekalian, kalau ingin melihat ulama, tadi saya belum tuntas menjelaskan At-Tahir Ibnu Asyur, tugas ulama sebetulnya 3, termasuk penulis risalah. 1, menyempurnakan sisi dalam dirinya sampai ke tingkat akhlaknya yang mulia, sehingga ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah sampai pada puncak jiwanya yang terbaik. Itu pekerjaan kita yang pertama sebetulnya. Dan yang kedua adalah nasyruddin, nashr ad-din, menyebarkan Islam. Bukan kemudian merusak Islam atau mengkerdilkan Islam. Dan yang ketiga, ini juga pekerjaan para nabi adalah
maksud saya bagi yang ingin mencontoh Rasulullah, pekerjaan Rasulullah adalah nasrul muslimin. Memenangkan muslimin. Kalau Islam, ya'lu wa la yu'la ilaihi. Memenangkan umat Islam. Nah, ada orang-orang yang kesannya berwajah seperti seorang agamawan, tapi selalu tajam kepada Islam. Yang bukan sebetulnya kritik membangun, tapi memang betul-betul meruntuhkan. Termasuk kepada umat Islam dan tokoh Islam yang seperti ini, dengan 3 kriteria, menurut Tahir Ibnu Asyur, selesai. Lihat pribadi orang itu, apakah memang dia pribadi yang sedang berjuang untuk menghadapi Tuhannya dengan jiwa yang bersih, tidak ada kecenderungan kepada penyimpangan, ya. Kemudian yang dari akhlaknya juga kelihatan. Yang kedua, kelihatan bahwa memang dia ingin menyebarkan agama, bukan kemudian mengkerdilkan agama. Dan yang ketiga, memenangkan umat Islam, bukan kemudian selalu menghujat umat Islam dan mengkerdilkan atau mendiskreditkan umat Islam. Itu saya kira gampangnya tentang ulama-ulama sufi itu. Wallahu a'lam bishawab. Di sini sudah asar, jadi mungkin Karena cukup sampai di sini. Ustadz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas. Dan terima kasih juga kepada para muslimin dan muslimat dan kepada para penanya. Dan pertanyaan yang belum terjawab, ya mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya akan bisa kita tampung lagi. Terima kasih. Acara ini saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Buya Romi. Terima kasih Ustaz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas. Semoga apa yang materi yang disampaikan menjadi ilmu buat kita semuanya. Amin, Mari amin. kita tutup kajian dalam kita untuk bulan ini dengan membacakan kafaratul majlis. Sebelum sebentar Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Sebentar, ada 2 informasi. Yang pertama dari DPP Daram, ucapan terima kasih kepada Ustadz Bakhtiar Nasir dan Buya Anwar Abbas yang telah memberikan kajian bermanfaat untuk kita semuanya. Yang kedua, insya Allah nanti pada hari Ahad tanggal 21 Maret DPP Daram akan melantik DPW Indonesia. Ada sekitar 12-13 DPW yang mau dilantik. Amin, ya, amin. dan akan dilantik bulan 5 di DPLN luar negeri. Insya Allah nanti kita akan melantik tanggal 21. Adapun nanti link Zoom-nya akan kita informasikan kemudian. Mudah-mudahan nanti kita bisa ikuti semua ini insya Allah ya. Cukup demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih karena sudah azan asar. Ya, saya atas nama pembawa acara pada kajian ini, mohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita ketemu di minggu pertama bulan April nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.